Selamat malam, para pendengar cerita. Dalam ketenangan malam yang hening ini, mari kita bersama-sama menyelami dunia fantasi dan imajinasi melalui cerita-cerita sebelum tidur yang penuh keajaiban. Duduklah ataupun berbaring dengan nyaman, lepaskan sejenak kepenatan hari, dan biarkan cerita ini membawa Anda ke dalam petualangan yang memikat hati dan membuat Anda terlelap tidur. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru saya yang tak kalah menarik untuk Anda. Dan juga, bantu support dan follow akun sosial media saya, yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Dan satu hal lagi, buat teman-teman pendengar setia, yang ingin request cerita versi Anda atau cerita lain, silahkan tulis tema atau judulnya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Judul cerita kita malam ini berjudul Surat Cinta yang Terlupakan. Rinai hujan membasahi jendela kamar, mengiringi malam yang hening. Dalam keheningan itu, seseorang sedang merenung di tepi tempat tidurnya. Namanya adalah Andra, seorang pria berusia awal 30-an yang baru saja kembali ke rumah masa kecilnya setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Sambil membuka laci tua di kamar yang dulu sering ia tempati, Andra menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tertutup debu. Dengan hati-hati, ia membukanya dan mendapati tumpukan surat-surat tua yang tak pernah dibacanya lagi. Di dalam tumpukan surat itu, ada satu surat yang menarik perhatiannya, sebuah surat cinta dari masa lalunya, dari seseorang yang dulu sangat ia cintai, Anissa. Kenangan yang kembali, Andra duduk di tepi tempat tidurnya, membaca surat cinta pertama dari Anissa. Surat itu ditulis dengan tinta biru yang sudah mulai memudar, tetapi setiap kata di dalamnya masih bisa terbaca dengan jelas. Anissa menulis tentang mimpi-mimpinya, harapannya untuk masa depan, dan cintanya yang tulus kepada Andra. Surat itu mengingatkan Andra pada masa-masa indah yang mereka habiskan bersama, berjalan-jalan di taman, menonton bintang di malam hari, dan berbagi cerita hingga larut malam. Namun, kenangan itu juga membawa kembali rasa sakit perpisahan mereka. Anissa harus pindah ke kota lain karena pekerjaan ayahnya, dan mereka terpaksa berpisah meski masih saling mencintai. Pencarian dan penemuan, tergerak oleh kenangan itu, Andra memutuskan untuk mencari tahu tentang kehidupan Anissa sekarang. Ia mulai mencari di media sosial, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan Anissa. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya ia menemukan akun Anissa. Melalui foto-fotonya, Andra mengetahui bahwa Anissa kini bekerja sebagai seorang dokter dan tinggal di kota yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Rasa rindu yang lama terpendam kembali menyeruak. Andra memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Anissa, berharap bisa bertemu dengannya kembali. Pertemuan kembali, beberapa hari kemudian, Andra dan Anissa sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi. Ketika melihat Anissa dari kejauhan, jantung Andra berdegup kencang. Anissa tampak tidak banyak berubah, senyum hangatnya masih sama seperti yang diingat Andra. Mereka duduk dan mulai berbicara, mengingat masa lalu dan berbagi cerita tentang hidup masing-masing selama bertahun-tahun mereka berpisah.
Percakapan itu mengalir begitu saja, seolah tidak ada jarak waktu yang memisahkan mereka. Mereka menyadari bahwa perasaan mereka masih sama, meski waktu telah berlalu begitu lama. Kesempatan kedua, setelah pertemuan itu, Andra dan Anissa semakin sering bertemu. Mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak pernah benar-benar pudar. Mereka mulai merajut kembali hubungan yang pernah terputus. Setiap surat yang mereka baca kembali menjadi pengingat betapa dalamnya perasaan mereka satu sama lain. Akhirnya, Andra mengungkapkan keinginannya untuk memulai kembali hubungan mereka dengan serius. Anissa, dengan mata berkaca-kaca, menerima dengan penuh haru. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan kesempatan kedua ini terlewat begitu saja. Hujan masih turun di luar, tetapi hati Andra dan Anissa kini hangat oleh cinta yang telah ditemukan kembali. Mereka duduk bersama, membaca surat-surat cinta yang pernah mereka tulis, merasakan kebahagiaan yang tak tergambarkan. Dalam keheningan malam, mereka tahu bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, meski harus melewati berbagai rintangan. Andra dan Anissa berjanji untuk tidak pernah lagi melupakan surat cinta yang pernah mereka tulis, karena itulah yang mengingatkan mereka bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang abadi. Dan demikianlah akhir dari cerita malam ini. Semoga cerita yang telah kita nikmati bersama dapat membawa mimpi indah dan memberikan ketenangan dalam tidur Anda. Sampai bertemu di malam berikutnya dengan cerita-cerita yang tak kalah menarik. Selamat malam, dan tidurlah dengan nyenyak.